Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang amortisasi utang dan dana pelunasan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Moh Fajar Rizky, yang kedua Rifatul Hasanah, dan yang ketiga Ayu Elia Khalidazia. Amortisasi utang dan dana pelunasan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama amortisasi utang, yang kedua amortisasi utang untuk anuitas di muka, yang ketiga pembiayaan kembali pinjaman, dan yang keempat yaitu dana pelunasan. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu amortisasi? Amortisasi adalah suatu prosedur pembayaran utang yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu periode tertentu. Jika suatu pinjaman dilunasi dengan metode amortisasi, maka setiap pembayaran terdiri dari pokok pinjaman dan bunga. Penentuan besarnya pokok pinjaman dan bunga pada setiap pembayaran sangatlah penting untuk diketahui oleh kedua belah pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Jika pinjaman dilunasi dengan metode amortisasi, pembayaran angsuran membentuk anuitas yang nilainya sama dengan jumlah awal pinjaman. Amortisasi utang yaitu pihak yang melakukan pinjaman atau utang secara berkala atau biasanya bulanan akan membayar angsuran. Nilai angsuran bisa jadi dari periode ke periode sama besar atau sama kecil bergantung pada sistem bunga sebagai dasar perhitungan. Angsuran yang dibayarkan pada dasarnya terdiri atas cicilan pokok pinjaman dan bunga. Saldo awal periode dikurangi cicilan pokok pinjaman menjadi saldo utang akhir periode. Dengan demikian, saldo utang dari periode ke periode semakin menurun. Penurunan nilai utang dari periode ke periode dapat dikatakan sebagai penyusutan secara berangsur-angsur dari utang atau disebut dengan amortisasi utang. Berikut ini adalah contoh amortisasi untuk 5 bulan pertama dari skedul amortisasi 60 bulan masa kredit angsuran rumah lewat KPR. Pada tanggal 1 April 2011, Bapak Tamrin memutuskan untuk membeli sebuah rumah seharga 400 juta dengan membayar utang muka 100 juta, sisanya dengan kredit pemilikan rumah atau KPR, sebuah bank dengan bunga 18% dan angsuran sebesar Rp7.618.028,23 selama 60 bulan atau sama dengan 5 tahun. Jika pada tanggal 1 April 2014 Pak Tamrin ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah yang harus ia bayar? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui amortisasi utangnya yaitu harga asetnya 400 juta. Lalu uang mukanya ada 100 juta. Utangnya ada 300 juta. Jangka waktu 6 bulan, bunga 18%, angsuran per bulan yaitu Rp7.618.028,23. Tanggal angsuran pertama yaitu 1 April 2011. Tanggal angsuran berakhir yaitu 1 April 2016. Tanggal pelunasan yaitu 1 April 2014. Perhitungannya sebagai berikut. Diketahui PV-nya 300 juta, N-nya 60 bulan, I 18% per 12 yaitu sama dengan 0,015. Angsuran per bulannya diperhitungkan sebagai berikut. Berikut ini yaitu skedul amortisasi utang untuk 5 periode pertama. Saldo KPR per 1 April 2014 dengan meneruskan amortisasi hingga periode ke-36 saat tanggal 1 April 2014 dengan asumsi periode ke-36 sudah dilakukan yaitu sebesar Rp592.592.193,50. Berarti masih ada 24 kali angsuran lagi. Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus PV sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min N per I dikali A. Selanjutnya yaitu amortisasi utang untuk anuitas di muka. Terdapat perbedaan amortisasi utang anuitas biasa yang telah dibahas.
dengan amortisasi utang untuk anuitas di muka. Pembayaran angsuran pertama pada anuitas biasa digunakan untuk bunga dan amortisasi utang atau cicilan pokok pinjaman. Sedangkan pembayaran angsuran pertama pada anuitas di muka, seluruh angsuran digunakan untuk membayar amortisasi utang atau cicilan pokok pinjaman. Hal ini disebabkan belum ada biaya bunga yang terjadi karena pembayaran dilakukan pada hari pertama, yaitu T sama dengan 0. Contoh, angsuran pinjaman dan tabel amortisasi utang. Seseorang berencana menjual satu set home theater, dijual dengan harga tunai 25 juta. Selama 5 kali angsuran bulanan dengan bunga per tahun sebesar 30%, buat schedule amortisasinya. Diketahui jumlah utang 25 juta, periode angsuran 5 kali, bunga per tahun 30%, sehingga I sama dengan 0,025. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus A sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 per I plus 1, yaitu dengan angsurannya A sama dengan 5.249.923,44 rupiah. Pada tabel periode ke-0, besar angsuran dan amortisasi utangnya sama, sehingga saldo utangnya yang 25 juta dikurangi 5.249.923,44 rupiah, sehingga menjadi 19.750.076,56 rupiah. Pada periode pertama sudah dikenai bunga, yaitu sebesar 493.751,91 rupiah, sehingga amortisasi utangnya menjadi 4.756.171,53 rupiah, sehingga saldo utang dikurangi amortisasi utang, sehingga menjadi 14.993.905,03 rupiah. Pada periode 2, 3, dan 4 sama seperti yang pada periode pertama. Dihitung dulu bunganya, lalu saldo utang dikurangi amortisasi utang. Selanjutnya, pembiayaan kembali pinjaman. Tingkat suku bunga yang diberlakukan bank konvensional bersifat mengambang atau floating rate, tidak bersifat tetap atau fixed. Artinya, tingkat suku bunga yang ditetapkan di awal belum tentu berlaku sampai angsuran terakhir. Suku bunga yang ditetapkan ditinjau kembali, misal setahun sekali atau bahkan kurang. Bahasa sederhana yang sering digunakan adalah bunga sewaktu-waktu berubah tanpa pemberitahuan lebih dulu. Contoh tawaran pembiayaan kembali. Seseorang meminjam dana sebesar 2,5 miliar pada Bank ABC dengan pelunasan 10 tahun dan tingkat suku bunga 18%. Setelah angsuran berjalan hampir 3 tahun, yang bersangkutan merasa tingkat bunga terlalu tinggi dan minta penurunan bunga, tetapi tidak disetujui oleh pihak Bank ABC. Selanjutnya, ia menghubungi bank lain, yaitu XYZ, dan setuju untuk memberikan pinjaman dengan bunga 15%. Seandainya setelah 36 kali angsuran dilakukan pelunasan dan pihak Bank ABC mengenakan denda 3 kali angsuran, apakah tetap melanjutkan pinjaman dari Bank ABC atau meminjam dari Bank XYZ? Untuk selanjutnya, sebelum mengambil keputusan, harus dilakukan perhitungan untuk membandingkan angsuran yang harus dibayar jika meminjam pada Bank ABC dengan Bank XYZ. Caranya dengan menghitung pinjaman untuk pelunasan utang dan denda kepada Bank ABC, sehingga dapat diketahui angsuran pinjaman baru. Jadi nanti apakah kita itu tetap melanjutkan pinjaman dari Bank ABC atau meminjam dari Bank XYZ. Tawaran pembiayaan kembali. Nilai pinjaman itu 2.500.000.000 untuk waktu pinjamannya 10 tahun, bunganya itu 18% itu dalam waktu 1 tahun, rencana pelunasan itu tahun ke-3, dan dendanya 3 kali angsuran, bunga pinjaman baru 15%.
diketahui PV-nya yaitu 2.500.000. Untuk N-nya yaitu 10 tahun dikali 12 sama dengan 120 bulan. Ya. Untuk I-nya yaitu 18% per 12 sama dengan 0,015. Jadi bunganya itu selama 1 bulan itu 0,015. Terus selanjutnya angsuran per bulan. Kita mencari angsuran per bulan yaitu rumusnya PV per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N per I, yaitu sama dengan 2.500.000.000 per 1 dikurangi 1 ditambah 0,015 pangkat negatif 120 per 0,015 sama dengan 2.500.000.000 per 55,49845. Itu ketemu 45.046.299,76. Setelah kita menemukan angsuran per bulan, yaitu ini ya, kita mencari dendanya, yaitu dendanya sama dengan 3 kali angsuran. Angsurannya tadi kan sudah ketemu sama per bulan, yaitu ini ya, 45.446.299,76. Jadi untuk 3 kali angsuran yaitu tinggal kita kalikan 3, yaitu ketemu 135.138.899,28. Misalnya pinjaman yang harus diperoleh untuk pelunasan saldo pinjaman setelah 36 kali angsuran atau setelah 3 tahun ya. Jadi itu ini kan selama 10 tahun, 120 bulan. Kita kurangi selama 3 tahun. 3 tahun itu 36 bulan ya. Berarti ketemu 84. Terus kita masukkan, kita cari angsuran per bulan ini ya, selama 84 bulan ini ya. Kita cari, yaitu rumusnya tetap sama ini ya. Ini hanya saja kita mencari PV-nya. Nanti untuk rumus PV sama dengan ini angsuran per bulan ini dikali 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat dikali N per I, yaitu sama dengan ini hanya 46.299,76 dikali 1 dikurangi 1 ditambah 0,015 pangkat negatif 84 per 0,015. Ini ketemu ini dan hasilnya yaitu 2.141.364,19. Ini PV-nya itu ini ya, ketemu ini PV-nya. Untuk pinjamannya yaitu nanti denda 3 kali angsuran ini ditambah PV-nya ini ya selama 24 bulan. Ketemu hasilnya yaitu ini 2.273.380.264,19. Terus kita mencari angsuran pinjaman baru. Tadi kan ketemu PV-nya ya, tadi ini PV-nya. Terus kita mencari angsuran pinjaman baru yaitu N sama dengan ini kan selama 7 tahun ya. Tadi kan pembayarannya setelah 3 tahun ke 3, berarti 10 tahun dikurangi 3 berarti 7 tahun. 7 tahun itu sama dengan 84 bulan. Untuk bunganya tadi yaitu 15% per tahun tadi ya. Berarti untuk per bulan yaitu 0,0125. Ini bunganya dalam 1 bulan. Kemudian kita juga cari untuk angsuran selama 1 bulan ya. Ini berarti ya itu A sama dengan 2.278.380.000
264,19 per atau dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,125 pangkat negatif 84 per 0,0125. Itu hasilnya 2.278.380.264,19 per 51,82. Ketemu ini, yaitu 965.345.345,15. Ini ketemu angsuran pinjaman yang baru. Jadi keputusannya yaitu, kan tadi kan angsuran lama ketemu 46.249,76, sedangkan yang baru yaitu 43.965.345,15. Ini. Jadi itu angsuran lama itu lebih besar dari angsuran baru ya. Jadi kita tuh lebih melakukan pinjaman baru ya, karena lebih sedikit ya biayanya. Itu. Untuk selanjutnya itu dana pelunasan. Dana pelunasan adalah bentuk pengumpulan dana terencana melalui tabungan secara berkala dalam jumlah yang sama untuk memenuhi kebutuhan yang cukup besar di masa mendatang. Tabungan ditambah bunga yang diperoleh atau bunga periodik diakumulasikan pada akhir periode akan menjadi sejumlah dana yang dikehendaki. Contoh penggunaan dana semacam ini untuk pelunasan utang, atau penggantian atau perawatan aset atau penembusan obligasi. Ini ada contoh soal, yaitu PT Prokanta mengelola sebuah gedung apartemen dengan 150 kamar. Manajemen perusahaan memperkirakan adanya kebutuhan untuk melakukan pengecatan ulang gedung bagian luar dan lorong serta penggantian semua karpet yang ada 5 tahun lagi. Biaya semua kegiatan itu sekitar 2 miliar. Jika manajemen PT Prokanta memutuskan untuk membentuk dana pelunasan demi tujuan ini, berapa besar setoran bulanan selama 5 tahun jika bisa memperoleh bunga 6%. Ini berapa besar setoran bulanan ini ya? Setoran bulanan selama 5 tahun dan dapat bunga 6%. Kita diketahui untuk FV-nya yaitu 2 miliar dan N-nya yaitu tadi kan 5 tahun. 5 tahun berarti 60 bulan. Untuk I-nya atau bunganya dalam 1 tahun itu kan 6%. Berarti kalau 1 bulan berapa? Yaitu 0,005 bunganya ya. Terus untuk ini angsurannya per bulan yaitu rumusnya FV per FV dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 per I. A sama dengan 2 miliar per 1 ditambah 0,005 pangkat 60 dikurangi 1 per 0,005. Ketemu A-nya yaitu ini 28.665.603,06. Ini tuh angsuran selama per bulan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel pada makalah halaman 9 ya. Jadi kan tadi kan angsurannya per bulan itu kan ketemu, atau angsuran per periode kan ketemu 28.665.603,06. Ini pada periode pertama besar tabungannya yaitu 28.665.603,06 ini. Jadi saldo akhirnya yaitu 28.665.603,06. Untuk periode yang kedua yaitu tetap kita angsurannya yaitu 28.665.603,06. Terus bunganya ini tadi, bunganya berapa? Yaitu 0,005
Berarti bunganya ini dikali 0,005 yaitu ketemu 143.328,02. Jadi saldo akhirnya yaitu tadi kan kita mengangsur ini 28 ini juta 665.603,06, kita jumlahkan dengan bunganya yaitu 153.328,02 dan ditambah saldo kemarin yaitu 28.665.603,06. Jadi saldo akhirnya menjadi 57.474.534,13 ya. Untuk periode ketiga itu juga gitu, kita mengangsur 28.665.603,06. Terus bunganya ini tadi saldo kemarin yaitu bunganya 0,005, ini berarti ketemu 287.372,67. Ya, jadi saldo akhirnya juga gitu, yaitu angsuran pertama ditambah bunganya dan ditambah dengan saldo yang kemarin, dan seterusnya kayak gitu sampai tadi 5 tahun ya. Berarti kalau 5 tahun berarti 60 bulan, berarti sampai periode 60 ini. Berarti nanti akan tertutup ini, saldo akhirnya tertutup 2 miliar nih. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ini, untuk amortisasi utang biasa dengan amortisasi utang untuk amortisasi utang tadi ada sedikit perbedaan, yaitu perbedaannya pada ini pada periode yang pertama itu sudah mengangsur dan dikenakan bunga ini, sedangkan untuk amortisasi utang untuk amortisasi di muka yaitu langsung pembayaran pada pertama di muka ini, langsung angsuran pertama di muka ini tanpa dikenai bunga ini. Jadi itu pada saat dikenai bunga itu pada periode yang pertama. Jadi sekian materi kami mengenai amortisasi utang dan dana pelunasan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.